Bisakah kau berhenti bicara? Ia tersentak ke tempat duduknya, padahal belum sempat. Dia melanjutkan pertanyaannya, Fredo malah membentuknya. Lelaki itu memasang meja datarnya berjalan melewati. Ianya duduk di ruang tengah lalu masuk ke dalam kamarnya. Wanita itu kembali tersentak dengan cara Taehyung menutup pintu. Apa? Dia sedang mendatang bulan, sensitif sekali, cibir Yen. Belum ada 1 menit, pintu kamar itu kembali terbuka kembali, membuat Yen memalingkan wajahnya untuk memandang laki-laki yang keluar dari kamar, masih dengan memasang raut datarnya. Taehyung berjalan melewati Yen menuju dapur, lalu mendaguk 1 kaleng bir yang diambil dari dalam lemari pendingin. Setiap gerakan lelaki itu tak pernah lepas dari perhatian Yen. Hal itu membuat Taehyung membalas tatapannya, bukan memakinya. Laki-laki itu malah terdiam, lebih tepatnya melamun saat mengingat sesuatu. Flashback 1 jam sebelumnya. Aku tak perlu kata maaf, aku hanya perlu jawabanmu. Kim Taehyung katakan, apa aku harus menunggu atau berhenti? Taehyung terdiam, pria itu menyetir mobil dengan kuat, membaku jari pria itu memutih, lalu pria itu akhirnya membuka suara. Aku tak bisa memaksamu. Jika kau ingin menunggu, maka tunggu aku. Jika kau lelah, maka kau bisa berhenti. Itulah jawabannya terlontar dari mulut Taehyung. Aku ingin jawaban yang jelas, Kim Taehyung, bukan jawaban seperti ini. Terus Sejin, katakan dengan jelas apa aku harus menunggumu atau tidak. Miani Sejin, Miani. Lirik Taehyung hanya kata maaf itu yang bisa dia ucapkan. Dia sendiri pun bingung jawaban tegas seperti apa yang harus diberikan. Arti dari kata maafmu itu adalah tidak aku. Aku tak perlu lagi untuk menunggumu. Taehyung, suara Sejin kembali terdengar dari ponsel Taehyung. Taehyung diam, hanya deru nafas beratnya yang terdengar oleh Sejin. Baiklah, aku anggap dirimu adalah ya. Aku akan berhenti sampai di sini, Kim Taehyung, ucap Sejin menjadi penutup panggilan itu. Kamu pergi lagi, tanya Yen. Bukan urusanmu, ketus pria itu kemudian hilang di balik pintu. Yen menggertak gigi. Jika kau bukan Taehyung, aku pasti sudah. Lalu dan aku berikan pada ikan di sungai Amazon. Geram Yen. 3 orang pria tampan, lebih tepatnya 2 di antara ketiganya menyambut sahabat mereka dengan pelukan selamat dan senyum bahagia. Jimin, selamat, ucap Jin memeluk erat tubuh pria itu. Jimin, ada terima kasih, jika bukan karena bantuan kalian aku tidak bisa sampai tahap ini, ucap Jimin kemudian duduk di samping jongkok. Pandangan lelaki itu lalu terganggu dengan laki-laki yang duduk di hadapannya. Apa yang terjadi padanya? Tanya Jimin dengan kedua alis terang. Jimin mengangkat kedua bahunya karena dia juga baru sampai. Pikir seharusnya dia adalah orang paling bahagia ini. Ternyata reaksinya berbanding terbalik dari yang aku bayangkan. Memang seharusnya hubungan mereka berakhir.
Jimin bertanya pada Jin dan Jongko yang memasang raut meminta Jimin untuk berhenti bicara. Dia akan segera menikah dengan Han Ye, jadi sepantasnya hubungannya dengan Sejin berakhir. Lagi pula, hanya perempuan bodoh yang masih berhubungan dengan laki-laki yang sudah beristri. Ucapan Jin jelas menyindir. Sudah puas mengetahuiku, Pak Taehyung memandang sini sahabatnya. Belum, nanti ada saat waktunya aku akan mengeluarkan semua tentang kebodohanmu yang aku simpan selama ini untukmu. Balas Jimin. Ya, berhenti. Jongkok menengahi dua sahabatnya itu. Jika dibiarkan, keduanya pasti akan berujung adu mulut. Empat sekawan itu terdiam sekitar 5 menit sampai akhirnya Jin membuka suara. Kali ini benar-benar berpisah. Dan pertanyaan itu dia tunjukkan pada Taehyung. Jongkok memalingkan wajahnya keluar restorannya. Pandangannya tak sengaja jatuh pada mobil yang tak asing di matanya, berhenti tepat di depan restoran. Dan dua orang yang keluar dari mobil itu berhasil membuatnya memandang Taehyung. Ya, Kim Taehyung, ada calon istrimu, ucap Jongkok. Aku tak peduli bicara lelaki itu. Jin dan Jimin tetap mengerti dengan ucapan Jongkok. Akhirnya mengikuti arah pandang lelaki itu. Dia bersama Taehyung. Lanjut Jongkok, apa mereka ucapkan. Pria itu terhenti saat Taehyung tiba-tiba berdiri. Lalu dengan cepat pria itu keluar dari restoran Jongkok dan masuk ke dalam toko pakaian yang ada di dapur. Apa menurutmu ini cocok untukku? Apapun yang kau pakai pasti terlihat cantik. Suara itu terdengar dari salah satu ruangan tempat berada di samping Taehyung. Pria itu segera membuka pintu yang terbuat dari kaca itu dan berhasil membuat dua orang di dalamnya terkejut. Kim Taehyung kaget. Taehyung, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Ian. Wanita itu jelas tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bukankah seharusnya aku yang bertanya? Apa yang kau lakukan di sini bersama mantan kekasihmu? Sini Taehyung, bahkan ada bicara. Pria itu terkesan menyindir. Taehyung terkejut dengan ucapan Taehyung. Jadi lama ini adik sepupunya itu tahu jika dia dan Ian pernah menjalin hubungan. Memangnya kenapa jika aku pergi bersama mantan kekasihku? Jika kau suka, aku juga bisa pergi bersama kekasihmu. Hei, jangan bertengkar, ini tempat umum. Ucap Taehyung berusaha menengahi perdebatan dua orang itu, tapi keduanya masih saja saling adu mulut. Alhasil ia menarik kembali kakinya yang hendak melangkah. Taehyung lalu melanjutkan berbualan keluar dari ruangan tersebut. Mereka udah membuatku sakit kepala. Kesalahan lagi itu. Di dalam ruangan, sepeninggal Taehyung, Ian mengendus kesal menatap laki-laki di hadapannya dengan tatapan tajam. Kau puas sudah mengganggu kencanku? Bentak Ian. Taehyung terlihat pelan. Apa mau kencan? Ya, memangnya hanya aku yang bisa berkencan. Aku juga bisa. Dia menggeram pelan lalu mengembuskan napasnya dengan kasar. Pria itu kemudian merogoh saku jasnya, mengambil dompet berbahan kulit miliknya dan mengeluarkan sesuatu dari sana. Semua ini belanjaanmu. Dia memandang sekitar 15 atau mungkin lebih dari tas belanjaan berukuran besar yang ada di tangan Ian dan yang lainnya berada di lantai. Sela-sela
seorang pegawai mengantarnya. Ya, kenapa kau tak terima aku membeli semua ini? Dia kemudian menarik satu tas belanjaan dari tangan Ian lalu mengeluarkan isinya. Bukankah itu baju yang sama dengan yang kau kenakan? Kenapa membelinya lagi? Tanya Taeyong dengan raut wajah yang jelas menunjukkan kekesalan. Kau lupa ucapanmu tadi, bentak Ian. Lalu semua yang ingin aku beli dan ini semua yang ingin aku beli, ujar Ian. Ya, aku memang ingin mengatakannya, tapi untuk apa membeli barang yang sudah jelas kau memilikinya? Ya, terserah padaku, aku suka barang ganda, bantah Ian. Ya, lagi pula uangmu tidak akan habis bahkan jika aku beli semua di toko ini, bahkan sampai dengan gedung Ian. Taeyong dan Ian kemudian berjalan menuju ke arah mobil Taeyong yang terparkir tepat di sisi restoran jongkok. Buat Jin Jimin serta jongkok mengikuti kemana arah dua orang itu berada. Terlihat Taeyong yang kesusahan memasukkan belanjaan Ian ke dalam bagasi mobilnya. Raut wajahnya sekali lagi jelas menunjukkan kekesalan. Bibirnya bergerak menggerutu membuat Jin tertawa pelan. Aiko, lihatlah siapa anak itu. Cibir Jimin tentu dia tunjukkan untuk Kim Taeyong. Cinta itu mengerikan komentar jongkok. Kau tak ingin membawa masuk belanjaanmu? Taeyong bertanya ketika Ian keluar dari mobil dan hendak berjalan lebih dulu. Meninggalkan belanjaannya yang masih ada di dalam bagasi mobil. Taeyong dan di jok belakang mobil tersebut. Karena aku tak membutuhkannya, jawab wanita itu dengan entengnya, dan Ian berhasil membuat Taeyong melongo di tempatnya. Pria itu benar-benar kehilangan kata-kata. Ian tertawa pelan lalu menarik lengan Taeyong lalu memeluknya dengan mesra. Aku hanya bercanda, ucap Ian sambil memasang wajah tak bersalah. Jangan emosi, tenang-tenang, lanjut Ian sambil mengusap dada Taeyong diiringi tawa kecil. Taeyong memasang wajah datarnya lalu mulai melangkah masuk ke dalam gedung apartemen. Ian setia berjalan di samping lelaki itu dengan tangan yang memeluk lengan Taeyong. Tahu kan Anda jangan datang ke kantorku, ketus Taeyong yang tersenyum. Kalau tidak ada besok saat makan siang aku akan ke kantor, mengucap wanita itu sambil mendongak menatap Taeyong. Taeyong menunduk membalas tatapan Ian dengan raut jengkelnya. Sudah aku bilang, ucapan pria itu terhenti dengan kecupan Ian yang tiba-tiba. Ian menjauhkan wajahnya lalu meledakkan lidah mengejek Taeyong. Aku tak peduli dengan laranganmu. Pintu lift akhirnya terbuka. Taeyong dan Ian lalu keluar. Keduanya lalu berjalan sampai ke depan pintu apartemen Taeyong. Setelah Taeyong menekan beberapa digit password, pintu itu pun terbuka. Keduanya pun masuk ke dalam. Pria itu membalas tatapan Ian, matanya lalu turun memandang bibir tipis wanita itu yang merah alami dan begitu menggoda. Ada yang bakar sampai menelan ludah di buatnya. Ian bisa merasakan pergerakan kedua tangan Taeyong terangkat. Yang wanita itu pikirkan adalah dia akan menepis tangannya menolak, tapi yang ada malah tubuhnya yang terasa ringan.
drastis, melingkarkan kedua kakinya di pinggang lelaki itu. Ia dengan lembut mengisap. Pergantiannya tentu memiliki senang dalam hati. Wanita itu tentu saja segera membalas. Ia meluk leher Taeyong begitu erat, kepalanya bergerak ke kanan agak kiri memperdalam itu dan membuatnya semakin menuntut. Dan keduanya saling bahkan terdengar sangat nyaring. Pria itu jelas saja terkejut dan segera menyudahi tersebut lalu menurunkan Ian dari gendongannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kaget pria itu membuat Ian juga ikut terkejut dengan kehadiran Nyonya Kim yang duduk di sofa sambil bersetegap dada. Ian membekuk tempat wanita itu tentu saja sangat terkejut dengan keberadaan Nyonya Kim di ruang itu. Kalian dengar bersama, pertanyaan itu terlontar dari bibir Nyonya Kim. Iya, Oma, ada sedikit masalah di rumah Yen, jadi aku mengajaknya tinggal di sini, jawab Taeyong sedikit canggung dengan sang ibu. Yen yang tak sengaja bertemu pandang dengan wanita yang dianggap mengerikan itu segera mengalihkan tatapannya ke arah lain. Saat ini bagian tatapan ibu Taeyong begitu mengintimidasi. Pandangan wanita itu kemudian jatuh pada tangan putranya juga. Yen sedang bertautan. Nyonya Kim tersenyum miring melihat hal tersebut. Wanita itu kembali mengalihkan tatapannya kembali pada Taeyong dan lalu berdiri dari duduknya. Kalau itu Oma pergi dulu, pamit Nyonya. Hati-hati Oma, ucap Taeyong yakin mau kemudian berjalan keluar dari apartemen. Taeyong bernapas lega, dia mengusap dadanya membuat Taeyong melihatnya bingung dengan tingkah wanita itu. Kau memanglah seorang penjahat, setelah Taeyong yang berhasil membuat satu pukulan melayang di perutnya. Tentu pelakunya adalah Han Yen. Jadi bagaimana untuk agenda besok? Apa kau punya waktu? Tanya Taeyong. Aku akan mengosongkan jadwalku, ucap Yen. Taeyong menanggapinya dengan anggukan. Pria itu lalu melepaskan tangannya yang dia genggam, kemudian masuk berjalan menuju kamar. Taeyong melanjutkan yang tadi, dan Yen mengekori di belakang pria. Kim Taeyong mengeluarkan kemeja putihnya sebatas siku, kemudian memutar tubuhnya menghadap Yen. Apalagi yang kau inginkan? Tadi tidak ada, kan? Tanya Taeyong. Sekarang aku ingin lebih. Ucap wanita itu mendekati Taeyong lalu meraih rahang Taeyong untuk dibelainya. Besok saja saat di rumah nenek, ucap Taeyong melepaskan tangannya dari pipinya. Mata Yen berbinar, ucapan pria itu mengenai di luar dugaannya. Ya, jangan berbohong, pasal Yen. Aku tak bohong, bantah Taeyong. Awas kau bohong padaku, aku janji. Yen tersenyum, baiklah aku pegang janjimu, Kim Taeyong. Yen kemudian menjauh dari tubuh Taeyong dan keluar dari ruangan tersebut. Setelahnya, terdengar teriakan wanita itu membuat Taeyong terkejut.
Aku udah sabar menunggu besok, teriak Ian. Ayo lelaki dasar, cibir lelaki itu. Pria itu kemudian melepas kancing ke mejanya, senyum terukir jelas di wajah tampannya. Setidaknya keberadaan Ian bisa sedikit membuat suasana hatinya lebih baik. Ya, sedikit.